Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca Aisarut Tafasir oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Qulna ihbitu minha jami'a. Kami berkata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qulna, kami berkata, ihbitu, turunlah kalian seluruhnya. Di sini ada beberapa penafsiran dari ulama kita. Ihbitu, ada yang mengatakan Adam dan Hawa istrinya. Ihbitu, ada yang mengatakan Adam, Hawa dan iblis. Qulna ihbitu, kami berkata, ihbitu, turunlah kalian seluruhnya, minha, dari surga, jami'a, seluruhnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Fa imma ay waqtin, kapan saja, ya'tikum, datang kepada kalian, minni, dariku. Di sini kembalinya ya'tikum kepada as-saqalain, jin dan manusia. Jadi kapan datang, kapan saja, kapan waktu datang kepada kalian, minni, dariku, hudan, hudan, petunjuk. Disebutkan oleh sebahagian ahli tafsir, Alkitab, Rasul. Jadi petunjuk itu berupa Alkitab, Ar-Rasul yang menjelaskan Alkitab tersebut,
menjelaskan perkara-perkara yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ittaba'a hudaya, faman tabi'a hudaya, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku. Apa tadi disebutkan petunjuk oleh sebagian ahli tafsir? Alkitab, ar-rasul. Berarti faman tabi'a hudaya, siapa mengikuti petunjukku, yakni Alkitab, mengikuti ar-rasul, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada lagi rasa takut atas mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Al-khawf disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, al-khawf itu perkara-perkara yang kita tidak senangi pada perkara yang akan datang. Jadi al-makruh fi mastaqbal, sesuatu yang tidak disenangi, yang ditakutkan akan datang pada waktunya, pada waktu yang akan datang. Jadi fil mustaqbal. Kalau al-hazan, perkara-perkara yang sudah lalu kejadiannya. Dan kedua hal ini ternafikan, walladzina faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan bersedih, tidak akan merasa takut pada perkara yang akan datang. Tidak ada lagi yang dia takuti. Walahum yahzanun, tidak bersedih hati dengan apa yang telah berlalu. Ini didapatkan oleh orang yang mengikuti petunjuk. Apa tadi petunjuknya? Alkitab war Rasul. Jadi dua yang ternafikan, al-khauf wal hazan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Sehingga sebagian ulama kita, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, itu menyebutkan farattaba ala ittiba'i hudahu arba'ata asya', maka mengikuti orang-orang yang mengikuti petunjuk itu 4 perkara. Pertama, ternafikan darinya perasaan takut. Yang kedua, ternafikan padanya perasaan bersedih hati, al-hazan. Siapa yang ternafikan darinya perasaan takut dan kesedihan, maka tentunya dia akan mendapatkan apa yang sebaliknya. Apa itu? Kata beliau, al-amnut tam, keamanan yang sempurna. Kemudian di ayat yang kedua, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa, itu ternafikan darinya kesesatan
dan kesengsaraan. Siapa yang ternapikan darinya kesesatan dan kesengsaraan, maka dia akan mendapatkan yang sebaliknya, petunjuk dan kebahagiaan. Maka beliau menyimpulkan, siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah, Alkitab wa Rasul, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan dia senantiasa berada di atas petunjuk. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzabu bi ayatina, dan dia mendustakan ayat-ayatku, ulaika ashabun nar, mereka itulah penduduk neraka. Hum, mereka, siapa itu? Walladzina kafaru wa kadzabu, fiha, di dalam neraka, khalidun, kekal. Syarhul kalimat, syarah kalimat dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Qulna ihbitu minha jami'a, ihbitu minha jami'a, anzilu atau inzilu minal jannati ilal ardi lita'ishu fiha muta'addina. Makna ihbitu minha jami'a, turunlah, inzulu, turunlah minal jannah, dari surga, ilal ard, ke bumi, lita'ishu, supaya kamu hidup, fiha, di bumi, muta'addina, dalam keadaan bermusuhan, sebagaimana ayat sebelumnya. Fa'azallahum asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, ayat sebelumnya. Jadi saling bermusuhan. Di sini perlu kita ingatkan, banyak diingatkan oleh ulama-ulama kita, khususnya yang menulis kitab-kitab tafsir. Ihbitu minha jami'a, turunlah kalian seluruhnya, minha, dari surga. Orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwa surga di sini itu hanya kebun-kebun yang ada di bumi, kebun-kebun yang berada di tempat tinggi. Mereka mengatakan surga di sini bukan jannatul khuld, namun yang benarnya, dan ini yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama kita, bahwa surga yang Adam serta Hawa diperintah untuk keluar turun darinya itu adalah jannatul khuld, surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman di hari kemudian nanti.
fa imma ya'tiyannakum minni huda, fa imma iyaji'akum min rabbikum huda, jika datang kepada kalian dari Rabb kalian petunjuk, syar'un domanahu kitabun wa bayyanahu rasulun. Petunjuk di sini kata penulis syariat. Syariat itu mengandung di dalam, terkandung padanya kitab yang dijelaskan oleh Ar-Rasul, yang semakna dengan yang disebutkan oleh ulama tafsir yang lainnya, bahwa hudan adalah kitabun war rasul. Sini syariat kata beliau, kandungan syariat itu adalah kitab dan penjelasan Ar-Rasul. Faman ittaba'a hudaya, maka siapa yang mengikuti kalau diceritakan situ apa sih? Faman ittaba'a hudaya juga. Yang benarnya wallahu ta'ala alam, faman tabi'a hudaya. Kalau faman ittaba'a hudaya itu di ayat yang lain yang kita sebutkan tadi. Itu iya. Jadi Allah ta'ala alam, yang benarnya di sini faman tabi'a hudaya, siapa yang, kata penulis, akhadha bi syar'i falam yukhalifhu walam yahdi anhu, siapa yang mengambil dengan syariatku maka dia tidak menyelisihinya dan tidak menyimpang darinya. Apa yang dia akan dapatkan? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata penulis, ini jawabu syartin. Faman tabi'a hudaya. Ini jawaban syarat. Kalau belajar nahwu nanti ada namanya syarat, ada namanya jawabu syarat. Jadi faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, mengambil syariatku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jawabu syartin faman tabi'a hudaya, wa maknahu ittiba'ul huda yufdi bil abdi ila alla yakhafu wa la yahzanu la fid dunya wala fil akhirah. Maknanya, siapa yang mengikuti petunjuk menjadikan hamba, mengantar hamba kepada Allah ya khauf, dia tidak akan merasakan takut dan tidak bersedih, la fid dunya, tidak di dunia, wala fil akhirah, dan tidak pula di akhirat. Kemudian
walladzina kafaru wa kadzabu. Kafaru jahadu syar'allah. Orang-orang kafir, kafaru maknanya jahadu syar'allah. Dia juhud, menolak syariat Allah. Wa kadzabu rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendustakan Rasul Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabun nar ahluha alladhina la yufariqunaha bihaitsu la yakhrujuna minha. Ashabun nar, kata penulis, ahluha, ahlinya, penduduknya, alladhina, yang mereka itu la yufariqunaha, tidak akan berpisah dengan neraka, bihaitsu, keadaannya, la yakhrujuna minha, dia tidak akan keluar darinya. Makna al-ayataini, makna kedua ayat ini, qul nahbitu minha jami'a, ayat ke-38, dan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, ayat ke-39. Yukhbiru ta'ala annahu amara Adam wa Hawa wa Iblis bil hubuti ilal ardi ba'da an waswasa syaitanu lahuma fa'akala minas syajarah wa a'lamahum annahu in atahum minhu huda fattabi'uhu wa lam yahidu anhu yu'minu wa yas'adu falan yakhafu wa la yahzanu atau ya'manu wa yas'adu falan yakhafu wa la yahzanu. Wa ta'ada man kafara bihi wa kadzdzaba rasulahu sallallahu alaihi wasallam falam yu'minu walam ya'malu walam ya'mal falam yu'min walam ya'mal salihan bil khuludi finnar. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Adam dan Hawa dan Iblis bil hubuti. Apa perintahnya? Al hubut. Apa tadi? Hubut, turun, ilal ard, ke bumi, ba'da, setelah an waswasa syaitanu lahuma, setelah syaitan menggelincirkan keduanya, dibisikkan sesuatu yang menyesatkan. Fa'akala, maka keduanya pun, yakni Adam dan Hawa, makan minas syajarah, dari pohon yang dilarang untuk didekati. Setelah kejadian itu Allah perintahkan Adam, Hawa, Iblis turun ke bumi. Wa a'lamahum, dan Allah sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, annahu, bahwasanya, in atahum, jika datang kepada mereka, minhu, dari Allah, hudan, petunjuk,
fattabi'u, maka hendaknya mereka ikuti petunjuk tersebut. Walam yahidu anhu, dan mereka jangan menyimpang dari petunjuk tersebut. Yu'minu, ya yu'min, mereka harus imani petunjuk itu. Wa yas'adu, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Fala yakhafu wa la yahzanu, maka mereka tidak akan merasakan takut dan tidak pula bersedih hati. Ini ayat yang pertama. Janji atau yang akan didapatkan atau balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti petunjuk. Petunjuknya Alkitab yang dijelaskan oleh Ar-Rasul. Ini harus diingat. Kita sebutkan tadi ayat yang lainnya. Kalau di sini dinafikan, dia tidak akan merasakan takut dan tidak bersedih hati. Maka ini adalah al-amnut tam, keamanan yang sempurna. Di ayat yang lainnya ternafikan darinya, fala yadillu wa la yasqa, tidak akan tersesat dan tidak pula merasakan kesengsaraan. Maka ini adalah kebahagiaan. Mereka senantiasa berada di atas petunjuk dan kebahagiaan. Maka orang yang mengikuti Alkitab yang dibawa oleh Ar-Rasul, dijelaskan oleh Ar-Rasul, dia akan mendapatkan keamanan dan kebahagiaan yang sempurna. Sebaliknya, watawa'ada, dan Allah mengancam man kafara bih, siapa yang kafir dengannya, tidak mau mengikuti Alkitab, wa kadzdzaba rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendustakan rasulnya. Apa yang dia dapatkan? Falam yu'minu walam ya'mal solihan, mereka tidak mau beriman dan tidak mau melakukan amalan soleh, bil khuludi finnar, ini ancamannya, dia akan kekal di dalam neraka. Maka dua hal ini hendaknya senantiasa kita perhatikan. Ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, ketenangan di dunia dan di akhirat, maka ikuti huda, ikuti petunjuk. Petunjuknya Alkitab, bayyanahu Rasul, Alkitab yang dijelaskan oleh Ar-Rasul. Ini bagaimana caranya kita bisa mengikuti Alkitab, bisa mengikuti Ar-Rasul? Tentunya dengan mempelajari Alkitab tersebut, mempelajari apa yang dibawa oleh Ar-Rasul. Ini petunjuknya orang-orang mukmin di dalam mencari kebahagiaan, di dalam mencari keamanan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Sebagian orang menyangka bahwa kebahagiaan itu diperoleh dengan banyaknya harta. Kebahagiaan itu diperoleh dengan tingginya pangkat dan jabatan.
dan yang selainnya dari pikiran-pikiran mereka tentang dunia. Tapi bagi orang mukmin, mereka yakin bahwa keamanan yang sempurna, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itu hanya akan diperoleh dengan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Mengikuti petunjuk yakni Alkitab dan Ar-Rasul. Hidayatul ayataini al-ma'siyatu tusabbibu syaqa'a wal hirman. Perbuatan maksiat, lihat, itu menyebabkan kesengsaraan dan al-hirman, bernasib buruk. Ini perbuatan maksiat. Asyaqa, kesengsaraan, kehinaan. Yang kedua, al-amalu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam yusabbibul amna wal is'ad wal i'radu anhuma yusabbibul khawfa wal huzn wasyaqa wal hirman. Beramal dengan Alkitab, dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, itu menyebabkan keamanan dan kebahagiaan. Perhatikan, beramal, mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebab keamanan dan kebahagiaan. Wal i'radu anhuma, al-i'rad, berpaling dari keduanya, tidak beramal dengan Alkitab, tidak beramal dengan sunnah Rasulnya. Itu menjadi sebab munculnya rasa takut dan kesedihan, menjadi sebab kesengsaraan dan kejelekan. Jadi dua jalan, ujung perjalanannya juga berbeda. Jalan mengikuti Alkitab dan Ar-Rasul, hasil yang diperoleh keamanan dan kebahagiaan. Berpaling dari Alkitab dan Ar-Rasul, hasil yang dia peroleh kesengsaraan dan kecelakaan. Jadi tinggal memilih jalan. Jalan yang mana yang mau kita tempuh. Kita ingin mendapatkan keamanan dan kebahagiaan, ikuti Alkitab, Kitabullah dan Rasulnya. Ingin kesengsaraan, kecelakaan dalam kehidupan, waliyadu billah, itu didapatkan bagi orang-orang yang berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Yang ketiga, al-kufru wa takdzibu jaza'u sahibihima al-khuludu finnar. Al-kufur, kafir dan mendustakan
kafir terhadap ar-rasul, kafir terhadap syariat Allah, mendustakan rasulnya. Balasan keduanya adalah kekal di dalam neraka. Maka ini jelas jalan, jelas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan ini rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bergembira dengannya. Allah jelaskan, sampaikan kepada kita jalan-jalan menuju keamanan dan kebahagiaan, keselamatan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita jalan-jalan yang menuju kepada kehinaan, kecelakaan, kesengsaraan yang berakhir dengan kekalnya seseorang di dalam neraka. Jelas, terang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.